Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati Ayu, NIM 110111990. Saya semester 2 dari Universitas Bina Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang teori klasik dan teori neoklasik, yaitu dari mata kuliah ekonomi makro yang diajar oleh dosen saya yang bernama Ibu Dr. Andes Dian Sudiartini. Oke, langsung saja. Apa itu pengertian ekonomi klasik? Ekonomi klasik secara umum dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Pemikiran dan pengembang utama aliran ini antara lain Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill. Politik ekonomi kaum klasik adalah laissez-faire. Politik ini menunjukkan dalam tindakan-tindakan yang dilakukan menurut mazhab klasik dengan keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat secara otomatis senantiasa mencapai keseimbangan pada tingkat full employment. Pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme harga. Teori harga merupakan bagian sentral dari mazhab klasik dan mengajarkan bahwa proses produksi dan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar. Pembahasan Adam Smith lebih bersifat mikro dengan penekanan pada penentuan harga. Adam Smith juga mengkritik kaum merkantilis yang menetapkan tarif tinggi yang melindungi industri dalam negeri. Inti teori klasik adalah 1. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smith adalah sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal, yaitu lebih mementingkan kebebasan individu, atau sistem ekonomi kapital karena mengandalkan kapital yang dikuasai oleh swasta. Teori nilai. Teori nilai yang dikembangkan adalah teori biaya produksi, walaupun sebelumnya biaya tenaga kerja, barang memiliki nilai guna dan nilai tukar, dan ongkos produksi menentukan harga relatif barang. Kekayaan bangsa adalah lahan, tenaga kerja, keterampilan, dan modal. Teori neoklasik. Teori neoklasik bisa diartikan sebagai pendekatan untuk ekonomi yang berhubungan penawaran dan permintaan, untuk rasionalitas individu dan kemampuannya untuk memaksimalkan utilitas dan keuntungan. Hubungan antara mata uang dan tingkat harga tidak bisa digambarkan seperti dalam teori kuantitas uang. Di sini motivasi memegang uang adalah untuk berinteraksi dan berjaga-jaga. Ini yang dikritik oleh Keynes, bahwa pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter dalam perekonomian sangat dibutuhkan. Asumsi bahwa pasar persaingan sempurna, jumlah modal tenaga kerja dan lahan terbatas, sedangkan teknologi produksi dan selera konsumen tetap. Jika salah satu asumsi berubah, maka akan mempengaruhi aktivitas perekonomian. Konsep ini kemudian dikembangkan dan dianalisis input-output oleh Wesley Leontief. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.